Aku Firman. Malam ini aku akan berbagi pengalaman ketika aku bertemu dengan makhluk halus di dekat tempat tinggalku di daerah Bandung Timur. Saat itu aku bekerja paruh waktu di salah satu mall di kota Bandung. Setelah lulus SMA, memang aku tidak dulu melanjutkan kuliah, melainkan membantu orang tuaku dengan bekerja. Ekonomi keluargaku memang sedang tidak karuan. Sebagai anak pertama, aku seperti mempunyai tanggung jawab yang lebih untuk menjadi tulang punggung keluargaku. Terlebih lagi, orang tuaku sudah tidak lagi bekerja. Untuk menutupi kekurangan dan membayar beberapa hutang, aku menjual motorku dan membuatku memakai angkutan umum dalam beraktivitas. Singkat cerita, 2 minggu sudah aku bekerja di mall itu. Meski hanya sebagai waiter saja, namun aku serius menjalaninya. Minggu itu aku mendapatkan shift malam. Jika sudah malam, sebenarnya aku agak sedikit khawatir untuk pulang, karena jalur ke rumahku itu kadang sudah tidak ada angkot. Dan jalur rumahku itu masih rawan dengan penjabretan dan begal yang saat itu sedang marak. Hingga malam itu pun aku nebeng temanku yang kebetulan searah. Kira-kira jam 11 lebih, aku sampai di jalan menuju rumahku. Temanku pun lanjut pulang, sedang aku harus berjalan kira-kira 2 kilometer. Biasanya aku naik ojek untuk sampai ke rumahku itu, tapi malam itu tidak ada ojek sama sekali. Terpaksa aku harus berjalan kaki sampai ku dengar ada bunyi sepeda motor. Ketika aku berbalik, terlihat cahaya lampu motor yang mendekatiku. Aku agak sedikit panik saat itu, karena takut orang jahat. Dan ternyata itu adalah tukang ojek yang lewat dan menawariku. Tanpa pikir panjang, aku pun menaiki ojek itu. Aku agak sedikit was-was, tapi ternyata aku sampai di rumahku dan membayar sejumlah uang, lalu tukang ojek itu pun pergi. Sampai di rumah, orang tuaku sudah tertidur. Aku masuk ke kamar dan langsung merebahkan diriku ke atas kasur. Sampai
Suara apa tuh? Terdengar benda jatuh cukup keras dan jelas. Karena memang sepi malam itu, jadi segala sesuatunya terdengar sangat jelas. Namun aku terlalu lelah saat itu dan tidak ambil pusing. Dan akhirnya aku pun tertidur. Esok harinya, aku bekerja seperti biasa. Dan malamnya pun, aku diantar temanku. Begitu turun, untungnya ada tukang ojek yang diam di situ. Jadi aku tidak perlu berjalan lagi. Entah kebetulan atau apa, tukang ojek itu adalah tukang ojek yang kemarin. Dia tersenyum padaku. Wajahnya kini terlihat jelas, memakai helm berwarna biru. Seorang bapak-bapak yang tidak begitu tua. Ia juga tidak begitu kurus. Wajahnya pun agak berkerut, dengan keriput yang ada. Dia memakai jaket berwarna gelap, celana bahan berwarna coklat, dan memakai sandal. Aku tanpa banyak bicara menaiki ojek itu. "Pak, rumah yang kemarin ya?" Bapak itu pun mengiyakan sambil memutarkan motornya. Hanya 10 menit kemudian, aku pun sampai ke rumah. Sama seperti kemarin, aku pun langsung berbaring. Dan terdengar suara aneh. Aku coba mendengarkan dengan seksama. Hanya beberapa saat suara itu pun hilang. Aku pun langsung terlelap lagi malam itu. Ketika terbangun pagi harinya, aku merasa badanku sangat pegal. Aduh, fix masuk angin deh nih. Kerja shift malam, kena angin, dan akhirnya tidak enak badan. Aku berniat untuk izin, namun aku masih tidak enak karena masih merasa anak baru saat itu. Akhirnya aku paksakan malam itu untuk bekerja. Sampai di tempat kerja, aku memang terlihat lesu. Namun aku coba untuk profesional. Sampai akhirnya pun aku mual dan muntah. Temanku bilang, sebaiknya aku izin pulang saja. Saat itu aku masih merasa kuat. Kulihat jam menunjukkan jam 9 malam. Aku pikir, tanggunglah sejam lagi. Hingga waktu pun berlalu.
Dan aku pun pulang. Aku pun seperti biasa diantarkan temanku. Begitu turun, kulihat tidak ada tukang ojek di sana. Lagi gak enak badan, tukang ojeknya gak ada lagi. Aku terpaksa berjalan. Angin saat itu berembus cukup kencang. Jalan menuju rumahku ini bisa dibilang jalan setapak. Kiri dan kanannya pesawahan dan juga pohon-pohon. Sebenarnya aku sudah biasa berjalan. Namun kondisiku saat itu sedang tidak begitu baik. Sampai ku dengar suara motor. Akhirnya tukang ojek nih kayaknya. Motor itu berhenti dan itu adalah tukang ojek yang masih sama seperti kemarin. Sepertinya memang bapak itu bertugas jam-jam segini. Dan sudah hafal jika aku akan pulang jam segini. Aku pun naik motor itu. Malam itu lebih dingin dari biasanya. Di tengah jalan, aku merasa motor bapak ini seperti tersendat-sendat. Pak, nggak apa-apa, Pak? Pak, kok kayak gini nih? Bapak itu menjawab tidak apa-apa. Motor tua, begitu katanya. Dan beberapa meter kemudian, aduh, Pak. Waduh, ini kok, ini kayaknya mau mogok nih, Pak nih. Oh, kayak berhenti-berhenti gini, Pak. Gak apa-apa nih, Pak. Lagi-lagi bapak itu menjawab tidak apa-apa. Sampai kan mogok, Pak. Aduh, mana dong? Kataku sambil turun dari motor. Bapak itu terdiam tegap. Kedua kakinya turun menahan motor itu. Ya apa gimana dong, Pak, mogok? Saya jalan kaki aja deh. Apa-apa kok. Oh ya, ini uangnya, Pak. Nih, Pak, ini uangnya, kataku. Namun bapak itu tidak menggubrisku. Aku berdiri di sampingnya sambil menyodorkan uang. Tiba-tiba, Pak, gak apa-apa? Pak, Pak. Aku pun menepuk pundak bapak itu. Dan bapak itu pun menoleh ke arahku. Dan ketika kepala bapak itu menoleh ke arahku, astaga, kepala bapak itu terlepas dari badannya seketika setelah menoleh ke arahku. Aku langsung berlari sekencang mungkin. Sesekali ku tengok ke belakang. Astaga, terlihat motor itu maju kembali dan kali ini pengemudinya tanpa kepala. Ya Tuhan. Aku berlari hingga akhirnya aku pun semakin jauh.
Dan sampailah aku ke rumah. Datang ke rumah, aku langsung masuk ke kamarku dan mengunci pintu. Dan entah dari mana, seluruh kamarku ini kini tercium bau amis. Dan kepala itu entah muncul dari mana. Tiba-tiba saja kepala itu menggelinding dari bawah tempat tidurku. Nampak matanya yang membelalak dan tersenyum ke arahku. Jantungku berdegup kencang, badanku lemas dan mataku tiba-tiba saja menjadi gelap. Ketika tersadar, aku sudah berada dengan ayah dan ibuku. Di sampingku, kulihat ada seseorang yang lain. Setelah ku ingat-ingat, itu adalah omku, Mang Iwan. Dia memang ku kenal mengerti hal-hal gaib. Dia berkata, aku diikuti seorang bapak-bapak yang meninggal beberapa hari yang lalu. Bapak itu seorang tukang ojek yang meninggal karena dibegal. Mayatnya ditemukan di dekat pesawahan jalan itu. Aku hampir tidak ingat kejadian itu karena mungkin terlalu sibuk bekerja. Dan karena meninggalnya tidak sempurna, arwah bapak itu katanya masih berada di sekitar sana dan sering berjalan-jalan. Sejak itu aku tidak berani lagi pulang malam dan memutuskan menginap di temanku saja jika mendapatkan shift malam.